Hindari pungutan liar, Kapolri larang Polantas tilang manual. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran Korlantas Polri agar tidak melakukan tindak penilangan secara manual. Hal ini guna menghindari adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Polantas. Instruksi larangan tilang manual itu tertuang dalam surat telegram tertanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kakor-Lantas Polri Irjen Firman Santiabudi atas nama Kapolri. Instruksi itu dikeluarkan menyusul adanya arahan Presiden Joko Widodo kepada jajaran pimpinan Polri dari tingkat pusat hingga kabupaten atau kota pada Jumat 14 Oktober 2022. Poin 5 surat telegram itu mengatakan penindakan pelanggar lalu lintas tidak menggunakan tilang manual, namun hanya dengan menggunakan ETLI baik statis maupun mobile, dan dengan melaksanakan teguran kepada pelanggar lalu lintas. Para Polantas juga diminta untuk tampil sederhana dan tidak hedonis dengan mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan bakti sosial. Mereka juga diwajibkan melaksanakan tugas pelayanan di bidang lalu lintas secara profesional, transparan, akuntabel, dan tak melakukan pungli. Selain itu, para personil Korlantas Polri itu juga diminta untuk menerapkan 3S, senyum, sapa, dan salam, ketika memberikan pelayanan mulai dari sentral loket Samsat, Satpas, penanganan kecelakaan lalu lintas, hingga pelanggaran lalu lintas. Kemudian, seluruh anggota Polantas juga diminta untuk hadir di lapangan melakukan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, khususnya di lokasi yang terdapat gangguan, termasuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas. Selanjutnya, para personil Polantas juga diminta untuk bertindak profesional dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Para personil juga diminta tak berpihak pada salah satu pihak yang berperkara. Jenderal Sigit juga menginstruksikan jajaran Korlantas Polri agar berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait memecahkan masalah di bidang lalu lintas. Kemudian, para Polantas diminta melaksanakan pembinaan rohani setiap pekan terhadap anggota dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lebih jauh, Sigit juga meminta kepada jajaran Korlantas Polri untuk memberikan reward kepada anggota yang berprestasi di bidang lalu lintas, termasuk hukuman ke personil melakukan pelanggaran. Korlantas Polri juga diminta untuk menggelar apel arahan pimpinan serta rapat analisis dan evaluasi untuk mengingatkan bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Terakhir, Kapolri juga meminta kepada jajaran Korlantas Polri untuk melakukan pengawasan dan pengendalian di setiap pelaksanaan kegiatan pelayanan lalu lintas. Hal ini dimaksudkan agar para Polantas lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sebelumnya, dalam sambutan di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad di Mabes Polri pada Selasa 18 Oktober lalu, Kapolri sempat menyinggung soal disorotnya perwira tinggi di tubuh Polri yang terjadi belakangan ini. Beberapa kasus yang menjadi perhatian publik diantaranya mulai dari pembunuhan berencana yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Fedy Sambo, kemudian penanganan keamanan di tragedi Kanjuruhan, dan penetapan tersangka mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa Putra atas penyalahgunaan narkoba. Sigit mengibaratkan institusi Polri sebagai emas yang sedang melaksanakan pemurnian untuk menjadi emas dengan kadar 24 karat. Menurutnya, terpaan masalah tersebut sebagai ujian untuk mengubah institusi Polri menjadi lebih baik. Ia berharap segenap jajaran Polri termasuk ke dalam kategori emas 24 karat tersebut. Sigit meyakini bahwa anggotanya dapat melewati ujian masalah sehingga dapat menjadi polisi yang lebih baik lagi.